Balik lagi bersama dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari terakhir di bulan Juli, tanggal 31 Juli, saya ingin bicara tentang Allah yang tidak berubah. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Nah, menderita karena panggilan Allah. Menarik ya. Satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menghendaki manusia menderita. Maksud ayat itu adalah bahwa manusia tidak mungkin menderita di luar Allah. Manusia tidak mungkin menderita tanpa seizin Allah. Sebagaimana dalam kisah Ayub, manusia tidak mungkin menderita jika tidak diperkenankan baginya untuk menerima hal itu oleh Allah yang Maha Tinggi. Di sini terlihat bahwa masalahnya bukanlah kehendak Allah, namun kehadiran Allah di dalam penderitaan. Jadi jangan tanyakan bahwa kenapa Tuhan mengizinkan saya menderita. No. Tapi tanyakan kepada diri kita, di mana Allah ketika kita menderita? Ya di situ bersama-sama dengan Anda. Di mana lagi memangnya? Tuhan hadir di dalam penderitaan kita. Allah hadir ketika manusia menderita, supaya manusia tahu bahwa manusia tidak ditinggalkan. Itu juga berarti bahwa setiap penderitaan manusia adalah penderitaan yang measured, not reckless. Allah tidak mungkin dengan semena-mena membiarkan manusia menderita di luar kemampuannya. Penderitaan kita terukur. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihatkan jemaat untuk menyerahkan jiwa dan berbuat baik, melakukan apa yang dipandang baik kepada sang pemilik jiwa yang setia. Tanpa penyerahan tidak mungkin manusia melakukan apa yang dipandang baik oleh Allah. Karena Allah menimbang yang baik diukur dari kesetiaannya, yaitu bahwa ia tidak berubah untuk mendampingi umatnya. Sejak pengembaraan Abraham di negeri asing, Yusuf di dalam penjara, Musa di pengasingan, Daniel di gua singa, para tawanan di balik kawat duri di Auschwitz ketika zaman Nazi tahun 1940-an, sampai dengan hari ini, Tuhan masih terus menemani Anda dalam setiap penderitaan yang Anda alami. Penderitaan itu pasti, tapi penderitaan Anda tidak terjadi dengan brutal ataupun acak. Tapi karena itu terukur oleh Allah yang tidak berubah karena kesetiaannya. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih terus menemani Anda dalam setiap penderitaan yang Anda alami. Just remember, when you cannot see His hand, trust His heart. I pray for you guys. Amai mulio dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.